Oke guys, video kali ini kita akan ngebahas tentang cara iklan pengaturan otomatis di Shopee terbaru 2022 ya guys. Jadi buat kalian yang belum tahu tentang iklan pengaturan otomatis di Shopee ini, saya akan jelaskan terlebih dahulu ya. Jadi guys, untuk iklan pengaturan otomatis ini adalah pengaturan iklan yang dibuat secara otomatis oleh sistemnya Shopee. Jadi kayak misalnya pemilihan kata kunci, terus juga pemasangan harga bid, itu akan dipasang ya secara otomatis oleh Shopee. Kalau misalnya kita menggunakan iklan pengaturan otomatis ini. Jadi kita cukup memilih produk aja ya, mana yang mau diiklankan. Setelah itu nanti kata kunci sama harga bidnya akan dipilihkan sama sistemnya Shopee guys. Jadi seperti itu ya, simpelnya tentang iklan pengaturan otomatis. Nah, mungkin di sini kalian akan bertanya tuh, apakah dengan menggunakan iklan pengaturan otomatis ini, performanya bakalan bagus atau jelek, Bang? Nah, untuk menjawab itu, saya akan jelaskan terlebih dahulu ya, keunggulan-keunggulan kalau misalnya kita memakai iklan pengaturan otomatis ini. Keunggulan pertama adalah praktis. Jadi, kenapa lebih praktis? Karena kalau misalnya kita memakai pengaturan otomatis ini, kita nggak perlu memilih kata kunci mana yang mau kita pakai ya. Terus juga kita nggak perlu memasang kira-kira harga bid berapa yang optimal gitu kan. Jadi kita cukup memilih produk aja, setelah itu nanti biar si sistemnya Shopee yang memilih kata kunci, terus juga harga bidnya ya guys. Yang ini bisa dibilang itu lebih praktis ya, untuk memakai iklan otomatis dibandingkan dengan memakai iklan manual gitu guys ya. Terus keunggulan yang kedua adalah tidak perlu optimasi rutin secara berkala. Jadi dengan memakai iklan pengaturan otomatis ini, kita cukup mengevaluasi produknya saja ya guys. Dan itu kita bisa lakukan misalnya setiap 1 minggu sekali atau bahkan sampai 1 bulan sekali. Beda kalau misalnya kita memakai iklan manual ya. Dengan memakai iklan manual kan kita harus optimasi rutin ya. Kayak misalnya kata kunci. Kita harus lihat nih kata kunci mana yang jelek, terus kita hapus gitu ya. Begitupun juga dengan harga bidnya. Kira-kira kalau kita pasang harga bid katakanlah 300 per klik, apakah produk kita udah muncul ke atas? Kalau misalnya belum ya, kita harus nambah gitu kan harga bidnya menjadi 400 sampai 500. Jadi dengan memakai iklan pengaturan otomatis ini itu kita nggak perlu optimasi secara rutin ya, bahkan secara berkala guys. Terus keunggulan yang ketiga dari iklan pengaturan otomatis ini adalah cocok untuk kalian yang ingin belajar tentang cara beriklan dan tidak memiliki waktu luang. Jadi kalian bisa memakai nih iklan pengaturan otomatis ya, karena kan tadi ya lebih praktis, terus juga lebih simple ya, karena kita cukup memilih produk mana aja yang mau diiklanin. Setelah itu nanti kita tinggal evaluasi mungkin 1 minggu bahkan sampai 1 bulan ke depan gitu kan. Dan ini cocok ya untuk kalian-kalian yang mau belajar ya beriklan di Shopee tapi tidak mempunyai waktu luang gitu ya yang banyak. Kalian bisa memakai iklan pengaturan otomatis ini. Jadi seperti itulah keunggulan-keunggulan ya kalau misalnya kita memakai iklan pengaturan otomatis. Dan untuk menjawab pertanyaan tadi, apakah dengan memakai iklan pengaturan otomatis performa iklan kita lebih bagus atau malah boncos gitu ya. Nah, untuk menjawab itu guys, setiap toko itu berbeda-beda ya performanya ya. Bisa jadi di toko saya dengan memakai pengaturan iklan otomatis itu hasilnya bagus. Tapi bisa jadi di toko kalian dengan memakai iklan pengaturan otomatis itu hasilnya tidak sebagus di toko saya. Jadi kalian harus tes ya di toko kalian masing-masing. Setelah itu nanti kalian evaluasi guys. Karena setiap toko itu kan produk dan juga pasarnya beda-beda gitu kan ya. Jadi kalian harus tes dulu dan kalian harus evaluasi. Dan nanti saya akan juga jelaskan ya tentang gimana cara mengevaluasi hasil pengaturan iklan otomatis ini nanti. Tapi sebelum membahas itu, saya akan bahas dulu persiapan yang harus kalian penuhi sebelum kalian itu melakukan iklan pengaturan otomatis ini ya. Oke, jadi ini ya persiapan sebelum kalian itu menggunakan iklan pengaturan otomatis ya. Di sini kurang lebih ada 3 ya guys. Ada 4 ya, sorry. Yang pertama itu adalah modal ya. Jadi sebelum kalian beriklan tentu saja kalian harus memiliki modal ya untuk menjalankan iklannya. Terus yang kedua, kalian juga harus memahami cara menentukan produk yang mau diiklankan. Jadi dalam beriklan pengaturan otomatis ini itu kalau bisa jangan semua produk yang diiklankan ya, tapi produk-produk tertentu saja. Produk-produk yang potensial untuk diiklankan. Nanti saya share ya gimana caranya menentukan produk yang mau diiklanin. Terus selanjutnya juga kalian harus memahami cara memaksimalkan iklan pengaturan otomatis. Mulai dari menentukan budget hariannya sampai lain sebagainya. Nanti juga saya akan share juga ya. Terus yang terakhir kalian juga harus memahami cara menganalisanya ya guys. Seperti yang saya bilang tadi, setiap toko itu beda-beda performanya. Bisa jadi pengaturan otomatis di toko saya itu lebih bagus dibandingkan toko kalian. Jadi kalian harus bisa menganalisa ya. Supaya iklan otomatis kalian juga bisa lebih bagus gitu ya. Nah, tadi persiapan ya. Sekarang saya akan jelaskan lebih detail tentang modal ya. Jadi untuk modal guys ya. Pertama itu iklan ya. Iklannya itu minimal jalan selama 30 hari ya atau 1 bulan. Kenapa? Untuk mendapatkan data yang valid ya. Jadi minimal iklan otomatis kalian itu kalau bisa jalan terus ya selama 30 hari terakhir itu. Biar nanti mengevaluasinya itu gampang ya. Dan kita bisa dapetin data yang valid. Karena di 30 hari itu kan ada tanggal muda, tanggal tua ya. Jadi siklusnya itu udah bagus gitu ya guys ya.
dan untuk evaluasi dan untuk dapetin datanya juga itu lebih akurat. Nah, ini sebagai contoh ya, modal minimal banget nih untuk menggunakan iklan otomatis. Katakanlah kalian punya modal 700.000 ya. Berarti kalian bisa budgeting hariannya itu adalah 25.000 ya guys. Karena kalau misalnya 25.000 ini kan dikali 30 ya, maka sama dengan kan 700.000 ya. Jadi kalian selama 30 hari iklan kalian itu terus aktif ya dengan budget harian 25.000 per hari itu guys ya. Oke, jadi seperti itu ya. Mudah-mudahan bisa kalian pahami ya guys ya tentang permodalan sebelum beriklan ini. Terus juga ini untuk pemilihan produk ya. Sebelum kita jelaskan tentang cara mengoptimalkan iklan otomatis, kalian harus pahami dulu tentang gimana caranya memilih produk yang mau diiklankan. Pertama, kalian harus memilih produk yang ada diskon voucher khusus ya. Ini sebagai tips tambahan juga dan sudah saya terapkan di toko saya ya. Dan ini lumayan bagus hasilnya ya. Jadi saya buat voucher khusus di produk yang mau saya iklankan. Untuk gimana cara membuat voucher khusus di produk, kalian bisa tonton aja video saya sebelumnya ya, sudah saya pernah bahas ya guys. Karena nanti kalau dijelasin di sini bakalan kepanjangan. Terus yang kedua adalah dalam memilih produk yang mau diiklankan itu rating produknya minimal 4,7 ya guys. Kenapa rating minimal 4,7? Karena biasanya kalau misalnya ratingnya itu di bawah 4,7, ulasannya jelek biasanya dan itu bisa membuat iklan kalian boncos. Terus yang kedua, kalian juga bisa memilih produknya itu konversinya minimal 2% ya. Nah, untuk melihat konversi kalian bisa langsung aja ya masuk ke seller center kalian ya, terus kalian pergi ke bisnis saya guys ya. Nanti akan muncul ketampilan seperti ini. Di sini kalian klik produk, terus kalian klik performa produk, terus periode datanya kalian rubah ke 30 hari terakhir. Terus kalian klik ini beri kriteria, kalian checklist pengunjung sama tingkat konversi. Nah, nanti di sini akan ada tingkat konversi produk kalian ya. Nah, di sini pilih yang minimal 2% ya. Kayak misalnya produk ini, dia siap diiklankan. Ini juga siap diiklankan gitu guys ya. Terus selain minimal 2% konversinya, juga produk tersebut itu judul, foto, deskripsinya udah harus lengkap dan juga detail ya. Ini untuk meminimalisir keboncosan ya guys. Jadi inilah 4 hal ya yang perlu kalian perhatikan sebelum kalian itu mengiklankan produk ya. Dan sekarang saya akan jelaskan gimana caranya mengoptimalkan iklan pengaturan otomatis ya guys. Nah, di sini saya sudah masuk ke seller center dan juga iklan ya. Kalian tinggal klik ini aja buat iklan baru. Terus di sini ya, iklan produk otomatis. Oh ya guys, sebagai disclaimer juga, untuk iklan produk otomatis ini, saya lihat itu nggak semua toko ya dapat ya guys. Karena di beberapa toko saya itu ada yang belum kebuka ya, iklan produk otomatisnya ini. Nanti kalian harus cek ya. Kalau misalnya di toko kalian itu udah ada, berarti kalian tinggal buat aja ya. Klik ini aja, iklan produk otomatis. Terus di sini nanti akan muncul tampilan seperti ini. Nah, di sini ada paket iklan ya yang direkomendasikan sama si Shopee. Nah, ini ada yang budget hariannya 50.000 ya per produk. Itu nanti perkiraannya akan mendapatkan view atau dilihat sekitar 4.000. Terus kalau ini itu budgetnya itu sekitar 100.000 ya per produk dan akan mendapatkan view kira-kira 8.000. Di sini saya saranin ya, kalau misalnya di toko saya juga yang saya terapkan, saya pilih yang ini guys ya, yang otomatis disesuaikan. Jadi saya bisa mengatur budget hariannya sebisa saya gitu ya, dan juga periodenya. Nah, ini tanpa batas nih ya, ini kalian klik aja nih per produk budget hariannya, terus kalian klik ini tentukan modal. Nah, di sini kalian bisa pilih ya, mau budget hariannya itu berapa. Kalau tadi misalnya kita cuma punya modal 700.000 per bulan, berarti budget hariannya 25.000 ya guys. Dan BTW di sini itu paling minimal 25.000 ya. Kalau misalnya kita pasang 15.000 itu tidak bisa guys ya. Tuh, tidak bisa ya. Minimal 25.000 ya guys ya untuk budget hariannya itu. Kita tinggal klik konfirmasi dan selanjutnya kita tinggal pilih aja produk tadi ya yang mau kita iklanin, yaitu konversinya dan lain sebagainya tadi guys. Terus kalau udah tinggal klik konfirmasi dan kita tinggal aktifkan aja iklannya guys ya. Jadi seperti itu tentang gimana caranya mengoptimalkan iklan otomatis ini. Langkah selanjutnya saya akan jelaskan gimana caranya menganalisa hasil iklan pengaturan otomatis kita ya. Kita langsung aja pergi ke ini iklan produk otomatis. Nah, setelah itu kita cek ya ke bawah. Nah, di sini kan ada produk-produk yang kita pasang di pengaturan iklan otomatis ya. Nah, untuk mengevaluasinya itu ada 2 cara ya yang saya lakukan di toko saya. Cara pertama itu adalah mengatur budget hariannya. Terus cara yang kedua adalah menonaktifkan iklan yang boncos ya. Jadi misalnya nih, untuk produk yang ini pertama ini ya. Ini misalnya kita lihat di sini penjualannya 1 juta dengan biaya 200.000. Nah, katakanlah ini adalah hasilnya bagus gitu ya. Berarti yang bisa saya lakukan di sini adalah menambah budget hariannya ya. Misalnya budget hariannya katakanlah sebelumnya 25.000, maka akan saya tambah menjadi 30.000 gitu guys ya. Karena ini hasilnya lebih bagus, biar nanti bisa menjangkau lebih banyak lagi ya customer-customer baru. Terus kalau misalnya produk kedua nih, itu produk kedua katakanlah di sini penjualannya 800 terus kon biayanya segini, berarti misalnya jelek gitu hasilnya atau boncos. Nah, yang saya lakukan adalah menghapus produk ini guys ya. Jadi itu ya cara mengevaluasi iklan pengaturan otomatis. Yang pertama itu bisa dari budget hariannya ya, dinaikkan
dinaikin atau diturunkan. Terus yang kedua bisa dihapus untuk produk-produk yang boncos ya guys. Oke, jadi seperti itu tadi gimana caranya mengoptimalkan iklan pengaturan otomatis di Shopee ya. Mudah-mudahan video ini bisa membantu kalian yang ingin memahami iklan pengaturan otomatis ya. Tadi sudah saya jelaskan lengkap, mulai dari pemilihan produk, terus juga cara mengoptimalkan iklan produk otomatis sampai menganalisanya. Terima kasih yang sudah menonton. See you. Bye.